ada saksi baru, yang mana saksi baru ini juga sama-sama anak polisi dan bapaknya saling kenal dengan Rudiana. Nah, dari kesaksian baru ini yang anak polisi ini mengkonfirmasi kebenaran pernyataan ataupun kesaksian Mega dan Widi. Kemudian yang kedua, membantah keterangan Mel-Mel yang waktu itu mengaku berboncengan dengan Eki. Ternyata saksi baru inilah yang berboncengan dengan Eki. Dan yang ketiga adalah membantah adanya pelemparan, kemudian pemerkosa, pembunuh, pengeroyokan dan lain sebagainya, dan memindahkan mayat sampai ke 3 TKP. Karena menurut pengakuan saksi baru ini sampai setengah 10 malam dia bersama Eki. Nggak mungkin setengah jam sampai memindah-mindah mayat hingga ke 3 TKP. Kemudian yang keempat, mengkonfirmasi dari kesaksian yang baru ini bahwasanya Eki dari mulai siang hari masuk sampai ke malam hari dia dalam keadaan mabuk karena minum-minum bersama, mengkonsumsi pil terlarang bersama dengan saksi baru ini. Lebih lengkapnya Anda langsung masuk aja ke channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi, saya Sainai mau mengupdate terkait dengan kasus perkembangan Vina dan Eki di Cirebon. Kali ini kita dikejutkan dengan munculnya saksi baru yang adalah anak seorang anggota polisi yang berinisial AR, yang katanya selama 1 hari penuh itu dia bersama Eki sebelum pada malamnya Eki itu meninggal. Tentu ini adalah kesaksian fakta yang patut kita pertanyakan, apakah benar ataukah lagi dan lagi ini hanyalah settingan semata setelah hampir seluruh netizen Indonesia mendesak kepada Bapak Kapolri agar segera menahan si Aep dan Ibtu Rudiana itu. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini, di mana kita akan mendengarkan bersama-sama tentang kesaksian fakta yang disampaikan oleh AR. Semoga saja kesaksian AR ini bisa semakin mengerucut untuk membongkar siapa atau ada motif apa sesungguhnya dalam kasus Vina ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Eki dan apa karakter Eki itu seperti apa sih? Kalau ini dari kejadian dulu ya, dari awal kejadian. Enggak awal kenal. Oh, awal kenal. Kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan Papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana gitu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa apa namanya anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan gitu. Terus habis dari situ udah nggak ketemu ketemu laginya itu sekitar kapan ya, sebelum tiga bulan sebelum kejadian lah, bulan Juni, tepatnya bulan Junian kayak kalau nggak salah sih ya, pokoknya segitu. Di situ saya ketemu ini apa tuh namanya Eki lagi di situ, di pas-pasan lah ketemu, kayak saya lagi duduk di kos-kosan gitu, duduk di kosan, terus saya nanya, iya ada di sini ya, pokoknya ya basa-basi lah gitulah di kosan. Nah setelah itu ketemu laginya pas tanggal 27 Agustus. Habis dari 27 Agustus itu BBM-an, nanyain ada di mana, apa mau ngajak nongkrong, mau apa ngajak nginep si Ekinya. Nah begitu jam berapa, jam asaran itu si Eki BM saya, bilang ada di mana itu posisi. Saya bilang ada di Cideng, ada di Islamic Center. Habis di Islamic Center dia nyamperin saya tuh di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islamic Center, terus saya ajak nongkrong ke Warbe gitu. Habis ngajak nongkrong ke Warbe, dia ya biasalah basa-basi lah. Di situ juga kan ada rekan-rekan saya juga, ada teman-teman saya juga.
Nah di situ basa-basi terus dia ngomong ke saya, anterin ini apa, benerin motor saya cari baut, soalnya knalpotnya goyang ya. Terus habis itu saya nyuruh teman saya, soalnya kan saya nggak tahu persis di situ bengkel di mana, jadi si teman saya ini saya suruh untuk sama si almarhum YS itu ya. si YS ini. Nah si almarhum ini untuk cari baut. Kata si YS ngomong ke saya itu sebelum cari baut dia ke ini dulu, apa tuh namanya, area Kiban. Beli apa tuh namanya, obat-obatan terlarang di situ. Jenit. Nama obat-obatannya. Habis dari situ kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu, katanya Vina gitu. Habis setelah itu dia baru pulang bukan pulang, cari bengkel untuk nyari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam setengah 5, jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya, habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Egi ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis azan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, jenit lagi. Nah itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung menjemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Itu habis itu langsung ke daerah Dawan. Itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah ke rumah AN. Nah, nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah, kita nongkrong tuh bareng, soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah, udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman apa, terus minum es, minum kopi apa udah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang muda lah ya, inisiatif untuk patungan itu tuh, untuk ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya hitung aja lah kebun lah. Di kebun situ kalau pas saya cuma minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata cewek saya marah-marah ya, ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah, udah habis dianterin pulang, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YS sama AN di situ. Nah, begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah, saya pulang. Nah, menurut si YS sama AN itu, si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga begitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya si Vina, nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, apa nggak tahu.
minta uang, terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah di situ di tengah ya di seperjalanan saya itu saya sambil main HP, dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu, saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Apa sih ya, dulu mah ping 3 kali. Tahu-taunya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist satu, kayak pesan nggak terkirim lah gitu. Pas sudah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ngambil uang. Saya masih sampai situ belum langsung berangkat lagi, soalnya kan saya mau balikin motor nih. Motor si YS kan ada di saya, motor YS nih ada di saya. Saya di situ duduk dulu, istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM, tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin status RIP Eki RDN. Nah, saya tanya kan, habis sampai saya tanya, ini bener nggak? Iya bener, coba saya lihat fotonya. Bener, tahu dikirim fotonya ya baju hitam, terus apa tuh namanya ya pokoknya itulah. Habis itu saya kan coba buat mastiin nih bener apa enggak, kan penasaran juga, soalnya kan habis sama saya. Nah, saya ke rumah sakit Gunung Jati. Sesampainya di rumah sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Rina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran, di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu bahasa inilah, bahasanya nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh gini, ini almarhum nih sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dianya, kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya, ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak anak-anak gengnya kayak nggak terima lah, kayak gitulah. Soalnya habis sampai situ saya takut, belum sampai lihat si almarhum, jadi saya takut. Saya balik arah, langsung pulang ke Dawan. Udah sampai situ udah, saya nggak ada kabar, nggak pernah ini lagi, nggak pernah publis lagi. Itu baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Jadi nggak sempat lihat ya jasa. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan kesaksian fakta dari AR. Yang pertama perlu saya klarifikasi kembali bahwa anggota 0620 yang dimaksudkan oleh AR itu adalah anggota Koramil ya, bukan polisi, tetapi kayaknya tentara ini. Anggota Koramil 0620. Itu yang pertama yang perlu saya luruskan kembali. Lalu yang kedua, ketika kita mendengar kesaksian dari AR ini, artinya bahwa sebelum Eki itu meninggal, 1 hari penuh itu dia bersama dengan AR ini, si Eki almarhum ini. Sehingga dia sampai mengetahui bahwa Eki mengkonsumsi barang-barang terlarang itu. Lalu rutinitasnya mereka pun dicerita secara detail oleh AR. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang benar bahwa si Eki ini meninggal murni karena kecelakaan, lantas kenapa ayahnya yang adalah anggota polisi aktif yang bernama Rudiana ini
seolah-olah merekayasa kasus ini. Seolah-olah memanipulasi kasus ini. Ada motif apa sebenarnya? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari kesaksian fakta yang disampaikan oleh AR, artinya mau membuktikan kepada kita semua bahwa kesaksian yang disampaikan oleh AF itu semuanya bohong. Bahwa mereka duduk minum di rumahnya Pak RT, lalu dengan 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi dan lain sebagainya. Berarti itu semua terbantahkan. Kalau memang benar bahwa AR ini adalah saksi kuncinya, karena dia yang bersama-sama dengan Eki sebelum Eki itu meninggal, sebelum Vina itu meninggal. Sekali lagi, saya masih mencari tahu dan saya masih mau mempertanyakan, ada motif apa Ibtu Rudiana yang adalah ayah dari Eki ini merekayasa kasus ini dari 2016 sampai 2024. Bahkan sampai hari ini pun belum ada titik terangnya. Atau ini hanya dugaan saya bahwa munculnya AR dalam cuplikan video yang baru kita simak ini lagi dan lagi adalah settingan semata untuk memperlambat kasus ini. Atau ini adalah upaya yang lain ketika kita masyarakat Indonesia mendesak kepada Bapak Kapolri untuk sesegera mungkin menahan sekaligus memenjarakan si Aib dan Rudiana itu. Cerita tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ataupun kasus kecelakaan ini seolah-olah hanyalah sandiwara, hanyalah dramatisasi, hanyalah rekayasa yang dipertontonkan kepada kita rakyat Indonesia. Kita disuguhkan dengan berita-berita bohong. Kita disuguhkan bahwa kualitas penegakan hukum di bangsa kita sangat dan amatlah rendah. Sangat dan amatlah tidak berkualitas. Kita disuguhkan dengan pemberitaan bahwa marwah atau citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu benar-benar rusak yang dilakukan oleh Rudiana ini. Terus terang, kalau memang benar bahwa Eki meninggal karena kecelakaan, saya tidak mengerti kenapa ayah kandungnya yang bernama Rudiana ini merekayasa kasus ini hingga 7 terpidana lainnya itu menjadi korban. Karena kalau murni Eki meninggal karena kecelakaan, Vina pun meninggal karena kecelakaan, maka 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka layak untuk dibebaskan. Mereka layak untuk memperoleh keadilan. Dan jikalau benar bahwa 7 terpidana ini tidak bersalah, maka Rudiana dan Aib itu harus dieksekusi mati. Karena mereka telah melukai, karena mereka telah mencederai dan membuat kegaduhan terkait dengan persoalan ini yang membuat kualitas penegakan hukum di bangsa kita benar-benar rusak. Saudara, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video yang baru saja saya persembahkan ini bisa mengupdate terkait
dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.